Mereka bersembunyi di sebuah gubuk persawahan itu. Saat bersembunyi di sebuah gubuk persawahan tersebut, Madinatuk dan Ernie malah melakukan hubungan layaknya suami istri. Awalnya, Ernie ini sempat menolak permintaan teman prianya itu, tapi entah mungkin karena pengaruh saat melakukan pesta atau dalam keadaan setengah sadar, Ernie pun akhirnya mau. Lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Dimulai dari ada seorang wanita yang berteman dengan banyak pria yang memperlakukannya dengan baik. Namun, lama-kelamaan, di pertemanannya tersebut akan ada berita yang tidak baik oleh keluarga wanita ini karena pada dasarnya teman wanita itu memiliki sifat yang tidak baik ketika sering bersama wanita yang bukan pasangannya. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Jadi, kisah nyata kali ini berasal dari daerah yang bernama Jawa Timur, yang lebih tepatnya di Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Ada seorang wanita cantik bernama Ernie yang telah berusia 19 tahun. Ernie ini tinggal di sebuah rumah yang sederhana bersama kedua orang tuanya. Sebenarnya tidak ada informasi dari latar belakang Ernie ini, namun yang jelasnya ia masih memiliki seorang ayah bernama Arianto yang sering mengantarnya ke sekolah. Di sisi lain, ibu dari Ernie juga terkadang menjual tahu bakso untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tersebut. Lalu, Ernie diketahui juga pernah bersekolah di salah satu SMP yang berada tidak jauh dari rumahnya itu. Di usianya yang terbilang muda, Ernie memiliki wajah yang cukup cantik sehingga banyak pria yang sempat mengagumi parasnya itu. Tapi, di lingkungan tempat ia tinggal, gadis tersebut bisa dikatakan sebagai anak pendiam, tertutup, dan tidak mempunyai banyak teman. Jadinya hanya berteman dengan itu-itu saja. Namun, dirinya sering ketus saat diajak berbicara dengan orang lain. Hal itulah yang membuat gadis cantik tersebut hanya memiliki teman di sekolah, bukan di lingkungan sekitar tempat ia tinggal. Di dalam kehidupan sekolahnya juga, Ernie ini justru sesekali tidak masuk. Ia lebih memilih ikut bersama temannya, entah kemana. Bahkan, ketika saat Ernie ini pergi bersama temannya, ia terkadang lupa waktu untuk pulang beberapa hari tanpa izin, sehingga membuat keluarganya khawatir. Kebiasaan jarang pulang itu sudah berlangsung selama 1 tahun terakhir atau lebih tepatnya setelah ia lulus SMP. Berkat semua itulah, Ernie lebih memilih bekerja menjaga toko yang berada di Pasar Lawang, tidak jauh dari rumahnya. Namun, tidak lama kemudian, mungkin Ernie ini tidak betah atau ingin bertemu lagi dengan temannya. Ia pun berhenti bekerja dan kembali ke aktivitas seperti sebelumnya. Singkat cerita, bertemulah lagi Ernie ini dengan teman-temannya. Walaupun kebiasaan tersebut terbilang aneh, tapi ia justru merasakan kehangatan bersama temannya itu. Sejak saat itu, Ernie mulai ikut bersama temannya. Mereka pun mengisi waktunya seperti hal layaknya remaja pada umumnya. Walaupun hal tersebut sebetulnya bukan inisiatif dia sendiri untuk ikut seperti itu, apalagi keluarganya tidak bisa melakukan banyak hal, mengingat ia juga sibuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari. Tibalah di mana waktu peristiwa kelam itu terjadi. Pada Kamis, 26 September 2017, pergilah mereka sembari mengajak Ernie. Ernie yang tidak memiliki masalah dengan hal tersebut jelas mengiyakan ajakan temannya itu. Diketahui, Ernie berangkat bersama sekitar kurang lebih 5 temannya. Sesampainya di sana, seperti biasa, anak muda pada umumnya, mereka pun melakukan pesta sembari minum-minum. Jelas saat itu, Ernie ikut, apalagi hal tersebut sudah biasa mereka lakukan. Namun, naasnya, di tengah mereka mengadakan pesta, mobil patroli Polsek Purwodadi pun melintas di sana. Ernie dan teman-temannya langsung berlarian ketakutan. Mereka berlari sekencang-kencangnya tanpa ada tujuan karena mereka takut petugas polisi melihat perilaku mereka. Kebetulan, Ernie dan teman prianya berlari bersamaan. Pria tersebut bernama Madinatuk, yang berusia sama dengan Ernie. Dia juga seorang warga dusun Ngawen.
Sebelumnya, Ernie dan Madinatuk ini pernah bertemu, tapi pada pertemuannya itu terdapat hal yang tidak mengenakan. Bagaimana tidak, Ernie sempat mengejek Madinatuk ini di depan kekasihnya. Jelas pria 19 tahun ini lalu dan merasa dendam, tapi saat itu ia tidak bisa melakukan apapun karena pacarnya juga ada di sana. Singkat cerita, saat mereka panik dan pergi bersamaan, Ernie dan Madinatuk mendapati gubuk yang berada di pertengahan sawah. Mereka bersembunyi di sebuah gubuk persawahan itu. Saat bersembunyi di sebuah gubuk persawahan tersebut, Madinatuk dan Ernie malah melakukan hubungan layaknya suami istri. Awalnya, Ernie ini sempat menolak permintaan teman prianya itu, tapi entah mungkin karena pengaruh saat melakukan pesta atau dalam keadaan setengah sadar, Ernie pun akhirnya mau. Lalu, yang anehnya setelah mereka puas, Madinatuk mengingat kembali masa lalu saat Ernie mengejeknya. Hanya karena hal sepele tersebut, ia pun gelap mata lalu menghilangkan nyawa Ernie. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, Madinatuk lalu meninggalkan lokasi kejadian dan membuang celana panjang milik Ernie di bawah pohon bambu tidak jauh dari tempat kejadian. Padahal Madinatuk ini sudah mendapatkan apa yang ia mau, namun justru melakukan hal yang tidak layak dengan teman wanitanya tersebut. Kemudian tidak lama sesudah kejadian itu, ada seorang warga yang hendak beristirahat di gubuk sawah miliknya tersebut. Namun, alangkah kagetnya ia menemukan Ernie dalam kondisi yang tidak biasa dan sontak langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib setempat. Petugas polisi pun mendatangi lokasi untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Setelah mengetahui identitas korban, pada Kamis, 28 September 2017, 2 hari sebelum ditemukannya Ernie di gubuk sawah, petugas kepolisian pun melakukan pengejaran terhadap teman-teman Ernie. Namun, semua pengakuan tersebut hanya tertuju kepada Madinatuk. Pada hari itu juga, Madinatuk pun berhasil diamankan tanpa perlawanan di kediamannya yang berada di Dusun Ngawen, Desa Parerejo, Kabupaten Pasuruan. Ernie pun dikembalikan kepada pihak keluarga. Setelah kejadian tersebut, ibu korban tampak sedih dan matanya terlihat berkaca-kaca mendengar kabar anaknya yang sudah tiada. Meski demikian, ibu Ernie tersebut tampak tegar dan ia masih sempat senyum kepada tamu yang sedang mengunjungi rumahnya. Sang ibu terus terang menceritakan jika anaknya sering tidak pulang ke rumah dan kadang pergi bersama teman-temannya. Bahkan, Ernie rupanya pernah tidak pulang hingga 2 bulan lamanya. Kini oknum polisi masih mendalami perkara ini dan masih belum ada informasi terkait hukuman dari Madinatuk. Sahabat Nusantara, bagaimana menurut kalian? Dari cerita kali ini, kita belajar bahwa pilihlah teman yang sifatnya baik menurutmu, karena pengaruh dari pertemanan akan mempengaruhi kehidupan masa depanmu. Terkadang, orang tua harus tegas memperlakukan anak-anaknya, apalagi ketika mendapati masalah. Peran orang tualah yang lebih penting saat kondisi tersebut. Sekali-kali luangkanlah waktumu untuk berbicara kepada keluarga sekitar, walaupun sibuk. Tutup semua pintu masalah sebelum kondisi anakmu memasuki usia remaja. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.